Jadi bila semua stakeholders, ini semua yang saya sebutkan, mulai partai politik, penyelenggaranya dan semuanya, termasuk institusi penegak hukumnya, oke, baik gitu ya, efektif gitu, dan tidak neko-neko, mampu mengendalikan kemungkinan kecurangan dan pelanggaran hukum ya. Menurut saya pemilih atau voters ya benar-benar menggandrungi kecenderungannya ini saya baca perubahan dan ingin Indonesia itu jauh lebih maju. Nah, kalau itu semua kita saksikan kecenderungan kuatnya seperti itu, gitu ya. Mereka pemilih-pemilihnya ini voters yang smart voter kan gitu, menggandrungi animonya terhadap perubahan itu luar biasa. Ingin Indonesia jauh lebih maju dan disegani ya di nasional dan internasional, maka tak tertutup kemungkinan dan besar kemungkinan gitu ya. Calon yang atas nama perubahan tadi itu maka akan didukung luas oleh masyarakat. Dan ini akan menjadi preferensi pemilih Indonesia 2024. Iya, jadi kalau berbicara judulnya ini kan menantang memang. Karena judul ini menurut Provokatif, saya Mbak. biasa saja. Enggak, biasa saja karena memang pemilu itu adalah esensinya kompetisi kontestasi kan itu ya. Ketika esensinya kompetisi kontestasi pasti di dalamnya itu ada menang kalah kan itu. Hal itu menurut saya biasa-biasa saja gitu. Untuk melihat bagaimana prospek gitu ya Anies Ganjar gitu, karena topiknya ini ya kita nggak bisa keluar dengan ini dari ini ya. Menurut saya memang politik ini nggak ada yang permanen kan gitu ya. Politik ini gampang sekali berubah gitu. Dalam konteks Indonesia juga kelihatannya seperti itu. 2024 pasti tidak sama sebangun dengan 2019. Pemilunya sangat beda dan diikuti oleh tentu gitu ya, bukan incumbent lagi kan gitu. Sehingga kalau kita nanti berusaha mengerucutkan antara Anies dan Ganjar, di sini juga perlu kita lihat gitu secara detail gitu ya. Apa sih sebetulnya keunggulan dan tentu ya, atau dengan bahasa lain, apa sih kekuatan dan kekurangan masing-masing ini, Anies dan Ganjar ini. Tentu sebagai manusia dia mempunyai itu. Apa kekurangan, apa kelebihannya kan gitu. Kita lihat coba bahwa Anies ini dari segi pendidikan saja, di mana saja pendidikannya ini. Oh, mulai S1, S2, S3 kan gitu ya. Dari S1, S2, S3 itu di mana saja dia sekolahnya. Oh, ternyata tidak hanya di dalam negeri, tapi juga
di luar negeri. S3-nya sempat ada di Northern Illinois University, kan gitu. Background-nya apa? Dia pernah aktif juga di LSM, gitu kan. Waktu itu dia aktif gitu ya di satu lembaga gitu. Dan juga pernah jadi rektor. Pernah juga menjadi pegiat pendidikan Indonesia Mengajar, kan gitu. Dan bahkan menjadi menteri gitu ya. Meskipun tidak terlalu lama gitu. Dan juga menjadi gubernur DKI Jakarta 1 periode. Dia secara impresi menunjukkan sosok yang pemikir, orangnya cool dan santun. Nah, lantas kalau Mas Ganjar seperti apa? Gitu kan? Oh, beliau ini kalau di tracking lulusan S2 UI kan gitu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR pernah di sana. Lalu dia juga gubernur Gubernur Jateng 2 periode. Nah, belum selesai sekarang ini, masih gitu kan. Karakternya supel, gerapiak kata orang Jawa, artikulatif dan memiliki sense of humor yang bagus gitu. Nah, jadi bila keduanya kita misalkan saja, ini kan kita diminta oleh Bang Heldi ini untuk menjadi dukun gitu ya, dukun politik. Jadi kalau keduanya misalnya memenuhi syarat itu, jadi pendaftarannya itu 19 Oktober Bang Mardhani sampai 25 November 2023 gitu ya. Dengan masa kampanye nanti itu menurut perubahan itu sekitar 75 hari gitu. Dia definitif lolos ya. Lantas siapa yang akan menang? Ini menarik. Jadi saya melihat dari empirik 5 kali pemilu kemarin nasional gitu dan 1.500 lebih pilkada di provinsi, kabupaten, kota menunjukkan bahwa sebetulnya banyak persyaratan yang mesti dipenuhi ya oleh kandidat itu. Dan untuk pilpres khususnya ya, meskipun calon presiden itu sangat menentukan kemenangan, ternyata juga masih diperlukan penopang lainnya. Ya, jadi kalau ngomong capres kan tidak mungkin capres saja bisa menang, harus punya cawapres, ada partai-partai pendukung gitu ya. Nah, ini masih diperlukan penopang lainnya ya menurut saya seperti bagaimana memilih cawapres, calon wakil presiden yang tepat. Lantas bagaimana membuat mesin partai pengusung tadi itu dan pendukung yang mampu bekerja serius gitu ya. Lantas bagaimana melakukan visi misi dan program yang connect gitu ya. Betul konteks gitu. Dan memiliki tentunya ya kontekstual dengan empirik yang ada, lantas juga calon harus memiliki integritas. Karena untuk Indonesia masalah integritas ini cukup serius menurut saya dan sangat penting ya. Jadi bila ada bukti ya berkaitan dengan integritas ini, ada bukti nyata, ada fakta hukum, calon presiden terindikasi atau calon wakil presiden terindikasi melanggar hukum, melakukan korupsi, dan melanggar etika, norma, maka yang bersangkutan tidak hanya digugat, tapi juga digugurkan. Itu masalahnya. Jadi menjadi presiden gitu ya, tahun 2024 tidak mudah karena eranya sudah berganti, Bang Mardhani. Eranya ini sudah berganti. Pasca pandemi COVID itu ternyata dampaknya sangat luas, luar biasa terhadap kondisi sosial ekonomi Indonesia. Hadirnya era digital juga, gitu ya. Dan penduduk Indonesia yang mulai didominasi tentunya ini juga harus menjadi perhitungan menurut saya. Indonesia akan didominasi oleh generasi milenial, orang muda. Dan bahkan sudah diprediksi untuk pemilu 2024 itu sekitar 60% lebih pemilih nanti, voters nanti itu adalah
generasi muda. Lah, ini juga harus dipertimbangkan faktor bonus demografi ya, secara seksama oleh calon. Nah, selain itu juga stakeholders terkait pemilu, baik itu partai politik, penyelenggaranya, gitu ya, institusi penegak hukumnya, birokrasi, media, lembaga survei, CSO, atau LSM, civil society, ini mau tidak mau memang harus mampu melaksanakan tusinya, tugas pokok fungsinya, secara profesional dan tidak partisan. Etika gitu ya, dan peraturan itu juga harus ditegakkan ya. Jangan sampai dengan gonjang-ganjingnya gitu ya, institusi penegak hukum kita belakangan ini dengan kasus Sambo satu contoh gitu ya, justru memang harus mulai antisipasi dan diberikan satu solusinya. Bagaimana agar etika dan peraturan ini tetap ditegakkan sehingga kecenderungan penghalalan semua cara tadi itu dapat dicegah. Dan pemilu ini mampu dilandasi oleh penegakan hukum yang memadai sehingga hasil pemilu juga mampu menghadirkan kualitas semua terikat secara hukum, taat secara hukum gitu, sehingga hasilnya itu tidak prosedural lagi, lebih substantif kan itu. Jadi bila semua stakeholders ini semua yang saya sebutkan, mulai partai politik, penyelenggaranya dan semuanya termasuk institusi penegak hukumnya, oke, baik gitu ya, efektif gitu. Dan tidak neko-neko, mampu mengendalikan kemungkinan kecurangan dan pelanggaran hukum ya. Menurut saya pemilih atau voters ya benar-benar menggandrungi kecenderungannya ini saya baca perubahan dan ingin Indonesia itu jauh lebih maju. Jadi kalau ada komitmen seperti itu dari stakeholders terkait, lalu masyarakatnya juga betul-betul menginginkan adanya perubahan nasib Indonesia ke depan gitu ya. Bagaimana mungkin kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 kalau kita terus-menerus mengalami setback dan stagnan seperti ini kan. Lah, itu jadi ada tekad untuk menjalankan satu perubahan setelah pemilu 2024 itu. Nah, kalau itu semua kita saksikan kecenderungan kuatnya seperti itu gitu ya. Mereka pemilih-pemilihnya ini voters yang smart voter kan gitu. Menggandrungi ya animonya terhadap perubahan itu luar biasa. Ingin Indonesia jauh lebih maju dan disegani ya di nasional dan internasional, maka tak tertutup kemungkinan dan besar kemungkinan gitu ya, calon yang atas nama perubahan tadi itu maka akan didukung luas oleh masyarakat. Dan ini akan menjadi preferensi pemilih Indonesia 2024. Mengapa gitu ya? Kita coba bertanya, mengapa? Ya mengapa gitu? Ya karena kata kuncinya itu perubahan. Dan kata kunci ini menjadi landasan voters untuk memilih calon pemimpin dalam pemilu 2024 ini. Jadi kata kuncinya itu perubahan. Orang ingin menyaksikan adanya perubahan, tidak stagnasi. Masyarakat Indonesia saat ini mengharapkan pada dasarnya itu ya, mengharapkan adanya perubahan dan kepastian. Jadi certainty gitu ya. Ada harapan terhadap adanya kepastian hukum, kepastian dalam katakan menjalani hidup keseharian gitu. Ekonominya juga terjamin. Tentu ini baik bagi diri masing-masing warga negara gitu, maupun juga untuk negara dan bangsa ini. Aspirasi, keinginan, dan kepentingan gitu ya. Tersebut tentunya akan men-trigger dan menjadi driving force voters gitu ya, pendorong atau trigger voters untuk memilih capres
pro perubahan yang mampu memajukan NKRI dan membangun dignity bangsa. Itu sebetulnya yang saya baca ya, kecenderungannya bisa jadi seperti itu gitu. Nah, dan ini sangat menarik menurut saya ketika katakan gitu ya, ternyata masyarakat memang sudah lelah gitu ya. Masyarakat sudah katakan gitu ya, mengharapkan adanya ya sesuai dengan yang dihembus-hembuskan selama ini bahwa kita sudah memasuki era new normal, kita menjalani era digital yang tentu kita harus melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu ya untuk memberikan respon dan tentunya solusi terhadap tantangan-tantangan tadi itu. Nah, tentu ini yang harusnya memang dihadirkan oleh seorang pemimpin, calon pemimpin yang pro pada perubahan itu. Itu yang saya membaca untuk sementara, Bang Haldi. Terima kasih.